Kalau mendengar kata Ghana, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Benua Afrika, musik yang energik, atau mungkin sepak bola dengan semangat luar biasa? Tapi tahukah kalian, Ghana punya sejarah yang luar biasa sebagai negara Afrika pertama yang merdeka dari penjajahan Eropa. Selain itu, mereka juga menghadapi berbagai tantangan modern, sambil tetap menjaga kekayaan budaya yang unik dan membanggakan. Di video ini, kita akan membahas tentang sejarah, masalah, budaya, dan fakta menarik tentang Ghana. Yuk, mari kita mulai perjalanannya. Ghana dulunya adalah bagian dari wilayah kaya yang dikenal sebagai Pantai Emas karena kekayaan emasnya yang luar biasa. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi pusat perdagangan antara Afrika, Eropa, dan bahkan Asia. Tapi kekayaan itu juga jadi alasan utama penjajahan. Ghana sempat dikuasai Portugis, Belanda, hingga Inggris. Pada 6 Maret 1957, Kwame Nkrumah menorehkan catatan sejarah bagi benua Afrika saat mendeklarasikan kemerdekaan Ghana, menjadikan negara itu sebagai wilayah pertama dengan mayoritas kulit hitam yang memerdekakan diri dari penjajah. Bangsa Portugis pertama kali tiba di Pantai Emas melakukan perdagangan emas, gading gajah, dan kayu sebelum menyerahkannya kepada Belanda pada tahun 1682. Wilayah itu kemudian diambil alih Inggris pada tahun 1807 dan secara resmi menjadi koloninya pada 1874. Butuh waktu 8 dekade sebelum Pantai Emas akhirnya memerdekakan diri menjadi Ghana. Kwame Nkrumah mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri dengan disambut puluhan ribu warga yang memadati ibu kota Accra. Namun Kwame Nkrumah kemudian mengubah sistem pemerintahan Ghana menjadi republik dan pada tahun 1964 mengangkat diri sendiri sebagai presiden seumur hidup, menjadikan dirinya sebagai diktator. Kekuasaannya tidak berlangsung lama karena dia disingkirkan dari jabatannya pada tahun 1966 saat melakukan perjalanan ke Cina. Ghana kemudian mengalami gejolak politik berkepanjangan hingga penyelenggaraan referendum untuk menghidupkan sistem multipartai pada tahun 1972. Pemimpin 2 kali kudeta militer, Letnan Penerbang Jerry Rawlings terpilih sebagai Presiden Ghana pada tahun 1972. Ia berjasa besar dalam mengembalikan stabilitas politik di Ghana hingga pensiun pada tahun 2000. Konstitusi 1992 menetapkan Ghana sebagai negara republik multipartai. Presiden sebagai kepala negara dan dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya dengan hak pilih orang dewasa universal. Ada dewan negara yang berbasis luas dengan fungsi deliberatif dan penasehat, serta parlemen unikameral, yang anggotanya dipilih langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Presiden menunjuk kabinet yang rata-rata terdiri dari 20 sampai 25 anggota. Berawal dari masa pemerintahan kolonial Inggris, kepala suku dan otoritas politik tradisional cenderung berjalan sejajar dengan pemerintah pusat. Sejak kemerdekaan, kecenderungan ini terus berlanjut atau bahkan meluas, dan institusi kepala suku semakin terpisah dari pelaksanaan kekuasaan politik nyata di hampir semua tingkat pemerintahan. Sementara perannya sekarang sebagian besar bersifat seremonial. Secara etnis, orang-orang dari Ghana dapat dikatakan termasuk dalam satu kelompok besar keluarga Afrika, tetapi ada berbagai macam subkelompok. Berdasarkan bahasa, paling tidak 75 diantaranya dapat dibedakan. Banyak diantaranya sangat kecil dan hanya 10 diantaranya yang signifikan secara numerik. Terlepas dari keragamannya, tidak ada pertikaian etnis yang serius ketika Ghana merdeka. Akan tetapi, kesadaran etnis bertahan di banyak daerah dan kadang-kadang ketegangan meletus khususnya di Ghana Utara yang menjadi bentrokan sengit dengan banyak korban jiwa. Di semua tingkat pemerintahan dan kehidupan publik,
Upaya telah dilakukan untuk mengecilkan perbedaan etnis sebagai kebijakan yang dibantu dengan diadopsinya bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Sejak diperkenalkannya pertanian kakao pada tahun 1879, Ghana menjadi salah satu produsen kakao terkemuka di dunia dan dikenal dengan kualitas bermutu tinggi dari kakao yang dijemur. Selain itu, hampir semua kayu, kakao, dan kekayaan mineral yang dieksploitasi serta sejumlah tanaman kecil yang ditanam untuk ekspor dan sebagian besar bahan makanan yang dikonsumsi di Ghana berasal dari kawasan hutan. Kakao ditanam secara komersial untuk bijinya. Biji kakao dibudidayakan di lebih dari setengah lahan garapan Ghana dan merupakan sumber pendapatan ekspor negara yang signifikan. Konsekuensinya, harga dunia yang dibayarkan untuk biji kakao secara langsung menentukan kekayaan ekonomi Ghana. Pendapatan dari sektor pariwisata menjadi sumber utama pendapatan devisa bagi Ghana pada akhir abad ke-20. Lebih dari 3 kali lipat pada tahun 1990-an sebagai tanggapan atas rehabilitas monumen bersejarah dan pengembangan ekowisata di Taman Nasional Kakum. Pemugaran paling signifikan dilakukan di Kastil Elmina yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1482 dan Cape Coast yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1655. Kedua tempat itu adalah beberapa dari sekitar 30 benteng batu unik yang bertahan di pantai Ghana. Awalnya, kastil dibangun berfungsi sebagai markas komersial dan administrasi untuk orang Eropa yang terlibat dalam perdagangan emas awal dan kemudian perdagangan budak transatlantik. Sementara industri hotel swasta telah berkembang sebagai respon terhadap wisatawan baru dan ekonomi pasar bebas. Dan hotel wisata sekarang dapat ditemukan di hampir semua kota besar di Ghana. Ghana sering disebut sebagai Gold Coast selama masa kolonial karena kekayaan tambang emasnya. Hingga saat ini, Ghana tetap menjadi salah satu produsen emas terbesar di dunia dan produsen terbesar kedua di Afrika setelah Afrika Selatan. Tambang emas tersebar di berbagai wilayah seperti Tarkwa dan Obuasi dan telah menjadi pilar terpenting dalam ekonomi Ghana. Kekayaan mineral ini juga menarik banyak investor asing. Kente adalah kain tradisional Ghana yang menjadi simbol budaya dan identitas nasional. Kain ini ditenun secara tradisional menggunakan tangan dan sering digunakan dalam upacara adat, pernikahan, serta acara resmi lainnya. Setiap warna dan pola pada kain kente memiliki makna simbolis. Misalnya, warna emas melambangkan kekayaan dan kemakmuran, sementara warna hijau melambangkan pertumbuhan dan harmoni. Kini, kain kente telah menjadi ikon mode global dan sering digunakan oleh desainer terkenal di seluruh dunia. Ghana adalah negara dengan sejarah yang kaya, budaya yang beragam, dan kekayaan alam yang melimpah, dari perannya sebagai pelopor kemerdekaan di Afrika hingga kekayaan tambang emas dan kakao. Ghana adalah contoh bagaimana negara Afrika dapat menjadi pusat inovasi, keindahan, dan kebanggaan.